Jumpa lagi sahabat BW. Jadi kemarin tentang dampak corona ada jilid 1. Sekarang akan saya tampilkan pendapat-pendapat dari teman-teman tentang pendapat corona. Nah, disimak ya sampai selesai karena ada ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Oke sahabat BW, silakan saksikan video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Subandi dari Kajar Kuning. Dampak corona bagi kehidupan ada macam-macam tolak ukur atau kacamata. Ada dari tolak ukur ekonomi, sosial, religi, kenegaraan. Yang akan saya jelaskan mungkin keresahan sebagai seorang warga yang terdampak dari corona, yaitu sebagai tukang batu dan penjahit, harapan sepi, jadi penghasilan berkurang, sementara bantuan tidak pernah dapat. Itulah makanya kita bisa harus tirakat atau ya memahami keadaan ini. Ya mudah-mudahan corona ini cepat selesai sehingga penghasilan bisa lancar kembali. Itulah pendapat sementara ini di bidang ekonomi. Maka barangkali ada yang mau memberi bantuan meskipun tidak berupa uang tapi berupa pekerjaan, ngasih garapan jahitan atau garapan rumah rehab dan lain-lain, sehingga meskipun ada corona tidak begitu terlalu berdampak gitu loh. Terima kasih. Sekian pendapat dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Ibu Sulastri dengan alamat Desa Winongan Lor, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Kami akan menjelaskan dampak dari COVID-19 ini menurut dari pribadi saya ya. Dampak dari COVID-19 yaitu ada dua, yang satu positif, yang satu dampak negatif. Sekarang yang mau saya jelaskan tentang dampak dari pendidikan. Dilihat dari dampak pendidikan positifnya yaitu masyarakat atau warga kita bisa hidup sehat. Misalkan yang dulu belum terbiasa memakai masker, sekarang sudah terbiasa memakai masker. Yang dulunya kita bermalas-malasan takut dengan matahari, sekarang kita sudah mau bersepeda, mau ke ladang untuk mencari keringat atau berjemur. Yang kedua yaitu sudah terbiasa hidup bersih. Yang biasanya dulu keluar masuk rumah, sekolah tidak cuci tangan, sekarang kalau mau masuk sekolah, mau masuk rumah, bahkan setiap hari kalau mau tidur cuci tangan dan cuci kaki. Dampak positif yang selanjutnya yaitu anak-anak sekolah atau murid-murid kita bisa menggunakan IT, memanfaatkan IT untuk belajar, misalkan untuk daring ya, untuk belajar atau jarak jauh ya. Yang biasanya untuk mainan sekarang sudah bisa dimanfaatkan untuk belajar. Nah, ini dari segi positifnya. Sekarang segi dari negatif pendidikan ya. Anak yang belum mempunyai HP Android ya, orang tuanya belum bisa membelikan, anak-anak akan ketinggalan pelajaran dan anak-anak akan merasa minder karena masih belum mempunyai HP Android.
yang selanjutnya yaitu anak-anak yang malas belajar, yang tidak ada respon, anak-anak akan mengalami kemunduran secara drastis ya. Karena yang mendampingi belajar adalah orang tuanya, yang biasanya bu gurunya, sekarang yang mendampingi orang tuanya. Dan setiap hari kalau belajar dengan orang tuanya, anak-anak merasa jenuh, orang tua pun akan merasa jenuh karena tidak mempunyai metode bermacam-macam. Bahkan ada wali murid yang bilang, katanya kalau belajar sama orang tua ujung-ujungnya bertengkar, si anak menangis. Yaitu tadi, mungkin orang tuanya tidak telaten dan anaknya sendiri juga tidak ada kemauan. Nah, ini adalah dampak positif dan negatif dari pendidikan. Nah, sekarang yang kedua, dampak positif dan negatif dari ekonomi. Dampak positif dari ekonomi, ada kenaikan secara drastis bagi pengusaha-pengusaha yang ada hubungannya dengan kebutuhan COVID-19, terutama pengusaha masker ya, yang dulunya hanya beberapa orang, sekarang banyak pengusaha-pengusaha masker, dan sekarang juga dibutuhkan sama masyarakat banyak, akhirnya keuntungannya melonjak tinggi. Dan pengusaha atau perusahaan yang memproduksi hand sanitizer dan hand shop atau sabun cuci tangan juga melonjak tinggi, karena semua sekarang membutuhkan barang-barang itu. Nah, dan positifnya yaitu bagi banyak pedagang online dadakan yang dulunya hanya beberapa saja, sekarang karena online bisa dilaksanakan atau bekerja di rumah, maka sekarang banyak sekali pedagang online yang barulah istilahnya, online, pedagang online dadakan itu tadi. Nah, ini dampak positif daripada perekonomian. Dan sekarang dampak negatifnya perekonomian apa? Dampak negatifnya secara nasional bahkan secara internasional, perekonomian meskipun tidak lumpuh total, tapi dampak negatifnya amat sangat besar, dampaknya sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena banyak pengangguran, banyak kejahatan di mana-mana, karena mereka udah nggak bekerja, nggak punya uang, nggak punya untuk beli makan, sehingga melaksanakan kejahatan di mana-mana. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk pengusaha alat-alat medis. Nah, itu semua rumah sakit rujukan membutuhkan alat-alat medis yang dulunya tidak punya, sekarang yang harus dipenuhi karena dijadikan rumah sakit rujukan. Dan yang ketiga yaitu dampak dari COVID-19 ke religi ya, ke agama. Nah, dampak positifnya sesuai dengan hadis an-nadhafatu minal iman, maka kita semua sudah melaksanakan ya. Karena ada dampak ini, kita melaksanakan hidup bersih ya, sesuai dengan an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Nah, ini insya Allah sudah 95% sudah melaksanakan hidup bersih. Dan yang kedua yaitu terbiasa kita hidup bersih dan hidup sehat, dan kita bisa melaksanakan hidup sederhana ya, tidak pemborosan. Kita hidup sederhana, biasanya belanja ke mall, sekarang tidak belanja ke mall, cukup ke pasar tradisional. Nah, itu adalah dampak dari positif religi. Nah, sekarang dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya yaitu kegiatan keagamaan dihentikan. Misalkan kegiatan di kampung-kampung, kegiatan tibaan seharusnya sudah dibuka, sampai sekarang masih belum boleh dibuka. Sholat di masjid ya,
yang dulu sudah setiap hari beribadah di masjid untuk sementara dihentikan, padahal kita seharusnya mendekatkan diri kepada Allah, ya, meramaikan tempat-tempat rumah Allah. Tapi karena adanya dampak itu maka dihentikan sementara. Dan yang paling dampak merugi internasional, tahun ini seharusnya ada pemberangkatan haji, ada pemberangkatan umroh. Ternyata sampai sekarang pun di pihak Saudi Arabia masih belum mengumumkan untuk pembukaan atau dibuka. Bahkan untuk di pelaksanaan haji tahun ini ditunda tahun depan, dan tahun ini karena masih belum normal ditiadakan dulu untuk tahun yang sekarang ini. Dan yang terakhir yaitu dampaknya bertentangan dengan agama Islam. Agama Islam menganjurkan kita semua untuk bersilaturahim. Dan pada tahun ini, bahkan lebaran tahun ini cukup video call, tidak boleh berjabat tangan. Nah, ini adalah juga dampak dari COVID-19 ini. Nah, banyak sekali korbannya ya, yang merantau keluar Jawa, keluar negeri, keluar kota, tidak bisa balik lagi, tidak bisa pulang ya, tidak bisa bertemu ke orang tua. Seperti saya contohnya, orang tua saya, bapak saya usianya sudah 75 tahun, ibu saya 70 tahun ya. Lebaran kemarin anak kelima-limanya satu pun tidak ada yang mudik, tidak ada yang pulang ya, hanya bisa lewat telepon. Nah, inilah yang sangat memukul hati kami, dan saya berharap bagi masyarakat Indonesia tolong dipatuhi aturan pemerintah ya, dan kita tetap memohon kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah agar musibah ini cepat berakhir dan cepat selesai, sehingga Indonesia bisa normal kembali seperti yang dulu sesuai dengan harapan kita. Mungkin ini penjelasan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi komen dari beberapa teman tentang dampak dari corona. Intinya bagi teman-teman ya, pada saat-saat kondisi sekarang ini kita harus tetap mengikuti protokol dari pemerintah. Di antaranya 1, rajin cuci tangan, 2, kalau keluar pakai masker, 3, usahakan tidak kontak fisik dengan orang lain, social distancing ya, physical distancing. Jadi itu semua harus kita patuhi, karena di kehidupan new normal ini hal-hal itu harus menjadi sebuah kebiasaan baru yang harus kita lakukan, sehingga perekonomian dan atau roda kehidupan di negara kita bisa berjalan dengan normal, agar kita tidak kalah dengan COVID ini ya. Karena COVID ini agak lama, jadi kalau kita tidak mensikapi atau tidak bisa hidup berdampingan dengan dia, maka kita akan rugi sendiri. Oke sahabat BW, kita itulah tadi video-video tentang pendapat-pendapat teman-teman tentang dampak dari corona. Nantikan video saya berikutnya. Oke sahabat BW, dadah.